Shalom. Shalom. Ya, ini hari kita akan belajar dari firman Tuhan sekali lagi. Dan saudaraku, saya mencoba hanya mengajar dari Alkitab dengan cepat, yang tidak makan waktu lama. Mungkin kira-kira ya 30 menit sampai 40 menit paling lama selesai. Oke. Saudaraku, saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa diperlakukan semau kita. Tidak bisa. Semau seenak kita, apa kita mau, jadi tidak bisa sama sekali. Dan kita harus belajar sungguh-sungguh merespek Tuhan. Ya, masalah kita ini, kita kurang begitu merespek kejayaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi kita harus hati-hati dalam hidup ini supaya belajar merespek Tuhan. Jadi saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami datang kepadamu. Kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami, berkati firman-Mu. Berkati juga semua yang mendengar di luar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Dengan cepat, the title, judul dari firman hari ini, saudara bisa lihat di screen bersama saya, yaitu jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Saya ambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayat 5 sampai 11. Ya, jadi 12 ayat 5 sampai 11. Nah, kita kan melihat poin nomor 1, coba kita lihat go back, poin nomor 1 ke atas di screen kita. Ya, poin nomor 1 kita baca, Tuhan mendidik, mengajar, dan menyesah. 3, Tuhan mendidik, dia menghajar, bukan mengajar, saya katakan mengajar, menghajar, dan menyesah. Ayat 5 dan 6. Mari kita baca ayat 5. Ayat 5 verse 5 katakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa. Nomor 6, ayat 6, karena Tuhan menghajar, bukan mengajar, menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini firman Tuhan. Dia menghajar dan dia menyesah kita orang dikasihi. Poin nomor 2, saya dengan cepat, yaitu Allah memperlakukan kita sebagai anak. Allah apa? Perlakukan kita sebagai anak. Di sini dikatakan ayatnya yang ke-7. Let's read verse 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Mungkin Anda masih ingat masih kecil suka dipukul papanya dan karena bandel ya gitu ya. Ya, Tuhan juga sama. Dia anak disayang, dia didik. Dan juga jangan kaget kalau dihajar orang tua, kita lumrah ya gitu ya. Tuhan juga sama Bapak Ibu, menurut firman Tuhan hari ini. Poin ketiga, ayat 8-nya, saya terlibat. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang artinya ya anak-anak diakui, nggak begitu diakui sebagai anak, jadi anak gampangan ya gitu. Itulah firman Tuhan. Tuhan mendidik kita karena kita anaknya. Amin. Poin nomor 3, saya dengan cepat. Poin nomor 3 itu supaya kita beroleh hidup dan bagian dalam kekudusannya. Amin.
Kita diganjar oleh Tuhan supaya kita boleh hidup dan ambil bagian dalam kekudusannya. Ayat 9 dan 10 kita baca ayat 9 dikatakan selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Amin. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Jadi artinya kita dapat ganjaran untuk supaya kita hidup baik di hadapan Tuhan. Kita diperlakukan demikian karena kita dianggap anak. Kalau kita nggak dianggap anak, di bahasa Jakarta kita dicuekin sama Tuhan, ya mau bandel-bandel silakan, mau baik-baik. Tapi kita dianggap anak Tuhan karena dia sayang sama Anda dan saya. Dia sayang sama kita dan dia anggap kita sebagai anaknya dan kita dihajar dan disesat, dikena ganjaran. Ada amin saudaraku? Amin. Coba kita baca ayat 10-nya. Sebab mereka, orang tua ini ya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, yaitu Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Amin. Gak gampangnya hidup kudus di hadapan Tuhan itu tidak gampang. Tidak cuma hanya kita berdoa, Tuhan kuduskan saya. Ya. Dengan darahmu. Tuhan, oke, aku kudusin. Kadang-kadang juga kita dihajar ya. Kita dihajar oleh ya segala macam hal. Saudara tahu ya, saya tidak usah ceritakan itu ya. Jadi Tuhan itu dia fair. Dia fair karena kalau orang semuanya baik semuanya, nggak ada hajarnya. Tapi ternyata orang tidak baik semuanya. Maka firman ini berlaku ya tidak. Kalau kita mau kudus, kita harus earn it bahasa Inggris. Kita nggak berdoa terus kudus enggak. Darahmu Yesus kudus, ya betul. Tapi ada juga kita harus belajar obey, mematuhi segala perintah Tuhan. Poin keempat, jadi artinya tadi Tuhan itu menghajar kita untuk kebaikan kita, amin. Jangan sekolah saudara sedang dididik oleh hati, aduh Tuhan kok sejahat itu ya, orang bilang Tuhan kalau katanya cinta kok aku disiksa. Kadang-kadang Tuhan allow that happen, kita dikasih ganjaran supaya kita kudus. Boleh dikatakan supaya kita kapok lah begitu. Ya enggak? Jadi Tuhan nganggap kita gampang gitu. Oke. Nah, poin yang keempat, menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai. Amin. Menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai. Kita baca ayat 11. Dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatang sukacita. Siapa yang mau dapat senang ke ganjaran? Ya, aduh gitu. Tetapi duka cita, waktu kita dimarahin, kita diomelin, kita dapat hajaran, distrap lah dulu saya saya orang Maluku, distrap sama papa, kita aduh nggak seneng gitu. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Kita dilatih, kita dididik supaya kita hidup dalam kebenaran. Tadi kita belajar bahwa kita mau dikuduskan, kadang-kadang kita juga harus earn it, kita harus terima ganjaran. Supaya kita jangan sembarangan dengan Tuhan. Saya katakan tadi, kita hidup ini, kita harus belajar merespek Tuhan. Bukan udah kita bikin semaunya, Tuhan lagi ngajar kita, oh Tuhan kok jahat ya, Tuhan kok begini. Tuhan saya kan udah begini, saya udah begini Tuhan. Tuhan adil kan? Tuhan adil. Makanya ada firman ini. Amin. Jadi kita akan lihat aplikasi sebagai penutupannya, saya dengan cepat. Kita akan contoh dari Israel. Oke. Israel adalah umat Allah, milik Allah dan juga biji mata Tuhan.
Jadi Israel itu umat Allah, milik dan biji mata Tuhan. Kita lihat Ulangan 32 ayat 9, Deuteronomy bahasa Inggrisnya. Baca, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya Yakub, ialah milik yang ditetapkan baginya. Yakub itu Israel. Jadi itu mereka adalah milik Tuhan. Boleh katakan bangsa Israel bangsa yang milik Tuhan, umat Tuhan. Amin. Berarti mereka sebenarnya dekat dengan Tuhan. Bangsa ini, kitab Ulangan dikatakan. Coba kita baca Zakaria pasal 2 ayat 8. Zakaria, ayat 10-nya, ayat 10-nya saya terlalu cepat. Ayat 10-nya, didapatinya dia di suatu negeri, di padang rumput, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai apa? Biji matanya. Saudara, kalau ada orang yang mau nyolok biji mata saudara, bagaimana? Kasih aja gitu nyotot. Ya jaga ya, ditangkis ya orangnya. Ada orang mau ini, kita langsung reaksi gitu, nangkis. Itulah bangsa Israel. Mereka dianggap juga biji mata Tuhan. Saudara mau nggak jadi biji mata Tuhan? Ya. Tapi ya harus terima ganjaran dulu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, dengan bangsa yang biji mata Tuhan ini, milik Tuhan ini? Mereka rebel membangkang. Dosa itu artinya kita membangkang terhadap Allah. Since rebellions against God, kita melawan Allah, itulah dosa. Melawan perintahnya, melawan suaranya, sebagainya. Dan Tuhan mendisiplin kita. Tadi kita sudah belajar dengan kita tindakan yang tidak cocok dengan kemauan Tuhan, kita dihajar, tadi kita baca. Kita dipimpin oleh Tuhan dengan rotan lah gitu. Bukan untuk jahat, maksudnya untuk supaya kita hidup tadi kita baca, untuk kita hidup baik. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi apa yang terjadi, walaupun mereka ini adalah biji mata Tuhan, milik Tuhan, bangsa ini mereka disayang oleh Tuhan, tetapi karena mereka membangkang, rebel, dibuang sama Tuhan. Satu saat dibuang ke Babilonia untuk 70 tahun, saudaraku. Di captivities ya. Seluruh nation, seluruh negara, seluruh penduduk. Saudara, bayangkan satu bangsa semuanya dibuang ke Babylon. Itu bukan negeri yang percaya kepada Allah. Orang kafir ya. Orang tidak percaya kepada Tuhan. Babylon itu berapa tahun, saudaraku? 70 tahun orang Babylon dibuang di Babylonian. Dan kenapa mereka dibuang di Babilonia? Buku terakhir dari perjanjian lama yaitu disebut buku Maleaki. Ya, saudaraku, Maleaki ini sebelum perjanjian baru, Tuhan itu masih kesel gitu sama Israel. Bayangkan Israel ini mereka susah, bangsa tegar tengkuk lah katakan. Diajar, waktu itu didik, sayang tidak mau, akhirnya di Maleaki dikatakan, Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai 8 kita dikatakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jikalau aku ini Tuhan, di manakah takut kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Ayat 7, the next verse.
kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka menjatuhan boleh dihinakan. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, ini bandel banget. Tidakkah itu jahat? Apakah kamu membawa binatang yang timpang dan sakit? Tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apabila menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jadi ini imam-imam mereka, kita diajarkan di perjalanan harus mempersembahkan binatang yang tidak bercacat. Domba yang tidak bercacat. Tapi mereka anggap enteng Tuhan. Sembarangan. Tuhan marah. Apa yang terjadi setelah buku Malikian? Satu lagi kita lihat pasal 2, ayat 1-3 dikatakan, Malikian pasal 2-3, maka sekarang pada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Vers 2, ayat 2, dikatakan oleh firman Tuhan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antara kamu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak perhatikan. Ini Tuhan berbicara kepada imam-imam orang Israel yang menyembah Tuhan. Mereka menyembah sembarangan. Saudaraku, kalau datang kita menyembah Tuhan, makanya firman Tuhan katakan di buku Ibrani, yaitu Tuhan Yesus mati supaya menyucikan kita dari hati nurani kita yang jahat, agar kita dapat menyembah Allah yang hidup. Saudara, kita tidak bisa menyembah Allah itu datang seenak kita. Wah, aku mau begini, sembarangan. Hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Coba lihat pasal 3-nya, ayat 3-nya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melempar kotoran ke mukamu. Yakni kotoran korban dari hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Ini firman Tuhan. Amin. Tuhan kesel. Karena bangsa ini berapa ribu tahun dikasih peringatan, dipimpin dan sebagainya. Sampai saat ini mereka masih tidak merespek Tuhan. Makanya saya tadi katakan pertama kita harus belajar sungguh-sungguh untuk merespek Tuhan Allah itu. Karena Dia Allah yang kudus. Saudara mau diseret ke kotoran? Saya tidak tahu kotoran, binatang-binatang kotoran apa itu dalam hari rayamu. Bapak di surga, ampuni kami ya. Saudara mau menyembah Tuhan? Sembah Tuhan. Jangan orang Jakarta bilang, jangan seenak berok kita menyembah Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Coba pasal 3 ayat 7-9, catat 7-9, dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepada firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Verse 8, ayat 8, dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Boleh nggak? Ya. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana aku menipu engkau? Masih belagak pilon gitu. Jangan belagak pilon. Kita nggak tahu ini. Benar-benar kayaknya dibutakan ya dengan kesalahannya. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mereka ini diajarkan oleh Musa untuk memberi perpuluhan. Diajarkanlah bahasa Israel tahu tuh perpuluhan. Dan mereka akhirnya akhir-akhir dari semua ini buku mereka mengatakan udah mereka nggak sungguh-sungguh lagi. Udah ya seenaknya lah gitu kan.
Coba ayat 9 kita baca. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Amin. Tadi kita bicara Tuhan tegur imam-imam. Sekarang Tuhan bilang kamu seluruh bangsa. Bangsa apa? Israel. Biji mata Tuhan, milik Tuhan. Mereka masih bandel, tidak merespek Tuhan. Jadi saudaraku, kalau Tuhan marah, Tuhan tadi sudah baca, Tuhan kasih disiplin. Apa yang terjadi setelah buku Malaikat? 400 tahun ditinggalin bangsa Israel oleh Tuhan. The silence of God. 400 tahun. Saudara umurnya berapa? Ini 400 Tuhan, tidak ada nabi berbicara, tidak ada malaikat, tinggalin bangsa Israel. Kalau tinggalin Tuhan bagaimana kita? Kacau balau itu dah. Tuhan kesel. Waduh, orang Jakarta bilang, wes aku penat sama sampean, tak tinggalin 400 tahun. Lama itu. 400 tahun. Bangsa ini tidak patuh kepada Tuhan. Mereka menganggap ibadah itu hanya sebagai satu main-main gitu. Enggak benar-benar menyembah Tuhan. Amin. Artinya akhirnya Tuhan mau supaya tidak hanya bangsa Israel, kita semua orang yang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan bukan? Kita orang Kristen adalah anak-anak Tuhan, kita dipilih. Ya, di Alkitab dikatakan kita bangsa pilihan, imamat rajani pilihan Tuhan. Kita juga harus menyembah dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita juga harus bertobat. Bertobat artinya percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan. Bangsa Israel sampai sekarang rata-rata mereka belum percaya, belum terima Tuhan Yesus sampai sekarang. Coba baca Matius 3 ayat 1 dan 2. Ini yang berbicara orang Israel ini. Siapa? Yohanes Pembaptis. Ini sebelum Tuhan Yesus datang. 400 tahun tinggalin. Yohanes tiba-tiba muncul. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat 2, dikatakan oleh Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Siapa dia berkata, Yohanes kepada siapa? Audiensnya? Orang bangsa Israel ini. Bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya Tuhan Yesus mau datang. Kamu harus bertobat. Tapi ya begitulah Israel. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 32. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dia berkata kepada siapa ini? Audiensnya? Orang Israel. Amin. Aku datang supaya kalian bertobat. Tuhan Yesus tahu bangsa ini belum kapok-kapok. Dan tinggalin masih belum kapok terus. Coba kita baca Roma 10 ayat 9-10 ini artinya bertobat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita. Amin. Saudara mau diselamatkan oleh Tuhan? Amin. Kita bertobat. Verse 10 ayat 10. Katakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Amin. Coba kita lihat Tuhan Yesus berkata ini di Matius 22 ayat 37, dikatakan Matthew 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus ini berbicara kepada siapa? Orang-orang Israel. Sekarang dia bilang, kamu
harus mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi. Nah, rupanya ya kita juga sekarang menjadi tantangan juga untuk kita. Kalau saudara ditanya, saudara mengasihi Tuhan dia? Iya. 100% enggak? Bingung ya. Susah jawabnya itu dah. Itulah tantangan. Ini hukum yang tertinggi. Tuhan. Kan ditanya sama satu orang Israel ditanya, hukum yang tertinggi apa? Ya ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Saudara mau nggak mengasihi Tuhan? Amin. Mau nggak ibadah kalian diterima? Amin. Mau nggak dididik oleh Tuhan? Amin. Dihajar? Disesah? Mau. Supaya kita hidup benar. Ayat 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Tuhan saja katakan kasihilah Allah. Kasihilah Allah. No, dia lebih dahulu. Masih kita gampang, kita kembalikan kasihnya. Gampang. Dia udah kasih kita, kayak kita pacaran ya. Oh dia cinta saya duluan, saya balikin cintanya jadi pacaran gitu. Kalau saya nggak balikin cintanya, pacaran nggak? Enggak. Tuhan lebih dulu. Kita kembalinya, oh aku juga mau mengasihi Tuhan. Amin. Jadi jangan jadi seperti bangsa Israel, saudaraku. Sudah ribuan tahun diajar. Sampai sekarang. Banyak mereka masih belum percaya, belum terima Tuhan Yesus. Tuhan, setelah kita bertobat, kita ikut Tuhan. Tuhan berjanji kalau Anda dan saya, kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara mungkin rasa, aduh aku kok sakit, kok capek, aku begini. Seolah-olah Tuhan gak dengar doa kita. Tuhan di mana kamu? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa? Saya tahu firman Tuhan. Coba kita baca ayat terakhir. Ibrani 13 ayat 5b, bagian B saja. Janganlah kamu menjadi uang dan cukuplah dengan uang. Ini bagian A-nya. Bagian A-nya apa uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, itu bagian A. Saya hanya mulai dengan 5B, yaitu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan. Amin. Kita kadang-kadang pikir, wah Tuhan kok jauh banget, Tuhan kemana, aku sepi. He's always there. Tuhan selalu di sana. Saya di sini. Kita dijaga oleh Tuhan seperti burung gereja ya. Kalau bahasa Inggris sparrow ya. He watches over me like a sparrow. Kita diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku, Roma 8:39, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita baca ayat terakhir, sebab aku yakin, Paulus katakan, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang tidak akan datang. 39 katakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. 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 Makanya Tuhan katakan kasih Allah. Kasih. Dengan seluruh segenap jiwamu. Tidak ada yang pisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, saya harap firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar ya. Kita perhatikan bahwa saya ajarkan tadi, Tuhan mendidik kita. Dalam didikan itu dia menghajar, bukan mengajar, menghajar menyiksa kita. Supaya kita hidup murni. Dia juga memperlakukan kita sebagai anak, karena kita anak. Sebagai seorang ayah terhadap anaknya. Siapa yang lihat ayah nggak pernah pukul anaknya, ya, untuk dilatih, diajari, dan juga supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya.
Saudaraku, saudara berdoa, oh Tuhan kuduskan aku dengan... Betul kita berdoa gitu, tapi kadang-kadang ada ganjarannya juga ya. Kita kalau main gampangan ya, Tuhan udah beresin, bikin lagi ya. Kalau diganjar sekali kapok gitu. Moh gitu pasti. Udah diganjar tinggalnya kapok aku. Gitu kadang-kadang Tuhan ya. Supaya kita menghasilkan buah kebenaran dan memberikan kita apa? Damai. Amin. Kita sudah belajar hari ini, semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara dan saya di rumah. Pelajaran ini diingat bahwa kalau Anda mau ikut Tuhan, mudah tapi juga tidak gampang. Kita harus belajar menghormati, merespek Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkati firman-Mu untuk sungguh-sungguh menjadi rema dalam hidup kami. Ampuni sekali lagi kami jika kami masih bandel. Kami masih main-main dengan Tuhan. Kami masih menganggap enteng Tuhan. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh beribadah. Kami sungguh-sungguh datang kepadamu dengan hati yang murni. Terima kasih Tuhan. Ampuni sekali lagi dosa dan salah kami. Dengan bilur-Mu sucikan kami dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa semua, katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai saat kemudian. Amin. God bless you. Bye-bye.